Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, NPM 1864013. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Saya dari kelas 4A reguler Malang, Banjarmasin. Pengairan pasang surut sungai. Pengertian irigasi. Irigasi berasal dari istilah irrigate dalam bahasa Belanda atau irrigation dalam bahasa Inggris. Irigasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendatangkan air dari sumbernya pada area pertanian guna kebutuhan tanaman secara teratur. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Lahan pasang surut. Lahan pasang surut adalah lahan pada musim penghujan, bulan Desember sampai Mei, permukaan air pada sawah akan naik, sehingga tidak dapat ditanami padi. Pada musim kemarau, Juli sampai September, air permukaan akan surut, mana pada saat itu tanaman padi sawah baru dapat ditanam. Sistem pengairan lahan pasang surut. Satu sistem irigasi dari bawah ke atas. Sistem ini dilakukan dengan konstruksi bendung. Sistem irigasi bawah ke atas dapat mengurangi pengaruh sedimen pada kanal dan sawah. Karena sistem ini menghilangkan stagnasi tinggi pasang surut yang pada akhirnya menghilangkan sedimentasi. 2. Sistem aliran satu arah. Pelaksanaan sistem ini tergantung kepada kesepakatan pengaturan pintu-pintu air. Jika salah satu saluran tersier berfungsi sebagai saluran pemasukan atau irigasi, maka saluran tersier sebelahnya dijadikan saluran pengeluaran atau drainase. Saluran pemasukan diberi pintu air yang membuka ke dalam, sehingga pada waktu pasang air dapat masuk dan air tidak dapat keluar jika air surut. Saluran pengeluaran diberi pintu air yang membuka keluar, sehingga pada waktu air surut, air dapat keluar dan air tidak dapat masuk jika air sedang pasang. Saluran kuarter yang merupakan batas pemilikan perlu ditata mengikuti aliran satu arah. Pengembangan lahan pasang surut. Ada 4 kunci sukses pengelolaan lahan yang selain dapat meningkatkan produktivitasnya juga dapat melestarikan kesuburan tanah, sehingga pertanian berkelanjutan dapat dicapai. 1. Pengelolaan air. Kunci utama keberhasilan pemanfaatan lahan pasang surut untuk pertanian adalah pengelolaan air. 2. Penataan lahan. Guna mengoptimalkan pengembangan lahan pasang surut untuk usaha pertanian yang sekaligus meningkatkan diversifikasi hasil pertanian dan pendapatan, maka perlu dilakukan penataan lahan. 3. Pemilihan komoditas adaptif dan prospektif. Dengan penerapan sistem tata air dan penataan lahan yang sesuai, lahan pasang surut tidak hanya dapat diperuntukkan untuk tanaman padi, namun berbagai komoditas juga dapat dikembangkan di sana. 4. Penerapan teknologi budidaya yang sesuai. Selain dari faktor pengelolaan air, penataan lahan, pemilihan komoditas yang adaptif dan prospektif, penerapan teknologi budidaya sesuai komoditas harus dilakukan dalam upaya untuk mengoptimalkan produktivitas lahan rawa. Kesimpulan. Lahan pasang surut merupakan salah satu sumber daya lahan yang walaupun tergolong lahan marginal, namun memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan pertanian, khususnya untuk tanaman pangan. Kemarginalan lahan rawa pasang surut dapat diatasi dengan 4 kunci sukses pengelolaan, yaitu pengelolaan air, penataan lahan, pemilihan komoditas yang adaptif dan prospektif, dan penerapan teknik budidaya yang sesuai. Dengan penerapan 4 kunci sukses pengelolaan tersebut, lahan pasang surut dapat dikelola dengan baik dan akan memberikan potensi yang tidak kalah dengan lahan-lahan subur lainnya yang banyak dimanfaatkan untuk usaha pertanian serta kelestarian usaha tani. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.